Halo semuanya, welcome to Bapil Bahas Film bersama dia Sasa. Bersama dia Bagas. Oke, jadi hari ini kita bakal bahas satu film yang kita udah bahas sebelumnya nih, Sa. Udah ada kontennya kan waktu itu ya? Iya, ada. Yaitu film Siksa Kubur. Kemarin, kebetulan kita udah nonton, ya kan, Sa? Satu kantor, ya kan? 10 orang. 10 orang. Nah, ada cerita di balik itu. Kenapa? apa-apa. Gue cerita dulu sedikit kali ya. Jadi waktu itu gue disuruh sama produser untuk nonton untuk review film Siksa Kubur. Nah, sebagai seorang Bagas Kak nih yang nggak kuat nonton horor sendiri nih, Sa. Gue bilang ke produser, wah gue nggak bisa nonton sendiri nih, mohon maaf nih kalau nonton horor. Habis itu ya udah deh, nanti berdua atau bertiga deh gitu. Ya udah, ayo. Tiba-tiba diskusi. Akhirnya kami satu kantor nonton bersepuluh, Sa. Jadi asik sih jujur. Tapi jadi gimana? Agak ini ya, habis nonton ini agak gimana? Nah, gue sih aman. Shock. Iya, mungkin Sasa shock ya. Mungkin Sasa shock di sini. Kalau gue masih aman kok, Nggak seram sebenarnya, cuman lebih ke mental aja. Iya, psikologis ya. Batinnya kena ya. Batinnya kena. Iya. Dari soundnya dan lain-lain. Oke, jadi kalau gitu gimana kalau misalnya kita nggak kalau misalnya kita langsung bahas aja. Bahas sinopsisnya dulu aja kali ya. Oke, kalau gitu kita Bapil bersama, bahas film bersama-sama. Kenapa orang mencuri? Kenapa orang berbohong? Kenapa orang korupsi? Kenapa orang membunuh? Kenapa orang tetap melakukan dosa? Padahal menurut agama, setiap manusia akan mendapatkan balasan setelah mereka meninggal. Sita kecil yang diperankan oleh Widuri Putri dan Adil kecil yang diperankan oleh Muzaki Ramdan hidup sebagai kakak beradik yang rukun dan bahagia. Mereka tumbuh dalam keluarga harmonis, penuh kasih sayang, bersama ayah yang diperankan oleh Fahri Albar dan ibunya Happy Salma. Namun, peristiwa besar menimpa keluarga ketika Sita dan Adil beranjak dewasa. Kedua orang tuanya meninggal secara tragis karena menjadi korban bom bunuh diri. Tragedi tersebut meninggalkan trauma besar bagi Sita. Berbagai ajaran dan nasihat yang dia terima sejak kecil berubah drastis ketika menghadapi peristiwa tersebut. Sita ketika beranjak dewasa bahkan menjadi tidak percaya agama. Ia kemudian memiliki ambisi besar untuk mencari orang paling berdosa. Berbagai cara ia lakukan selama pencarian itu. Setelah pencarian ke banyak tempat, Sita akhirnya bertemu orang paling kejam yang pernah dia kenal. Ia lalu menunggu hari demi hari sampai orang itu meninggal dunia. Rencana Sita berlanjut dengan menyiapkan diri untuk ikut dikubur di liang yang sama dengan orang terkejam itu. Sita yang diperankan oleh Faradina Mufti lantas meminta bantuan Adil yang diperankan oleh Reza Rahadian agar bisa menguburkan dirinya di samping jenazah tersebut. Aksi nekat itu dilakukan karena Sita mau membuktikan bahwa agama itu tidak nyata dan siksa kubur itu tidak ada. Namun keputusan itu memicu konsekuensi yang mengerikan, bahkan bagi Sita. Ia harus melewati rangkaian peristiwa menyeramkan selagi membuktikan ada atau tidaknya siksa kubur serta kebenaran agama. Nah, itu dia tadi sinopsis yang udah kita ceritakan. Oke, selamat ya sinopsis. Gak ada. Itu sebuah penyemangat atau apa? Semangat. Itu adalah sinopsis dari Siksa Kubur yang udah kita tonton ya. Kan tadi kita udah dengar sinopsisnya, udah lihat sinopsisnya ya. Udah dengar sinopsisnya. Sekarang kita bakal nge-review tentang film. Ya, kita langsung review aja kali ya. Mungkin mulai dari gue dulu, terus nanti gue bakal nanya ke lu juga gitu. Karena kita kan nonton bareng-bareng kemarin. Oke. Review dari gue tentang Siksa Kubur ini ya. Gue jujur masuk bioskop with no expectation. Kayak ya udah nonton aja ya. Horor Joko Anwar kayak gimana sih? Terakhir film Joko Anwar yang gue tonton itu PTJ, seingat gue ya, Perempuan Tanah Jahanam. Itu udah beberapa tahun lalu. Pengabdi Setan 2 tuh gue gak nonton. Nah, lu nonton gak? Pengabdi Setan 2 gak nonton ya? Gue cuma yang pertama nonton sama. Oke, gue mungkin mulai dari visual, langsung visual aja kali ya. Visual
film ini jujur satu hal yang pengen gue bahas langsung nih adalah CGI-nya. Kan CGI, nih spoiler alert ya. Benar. CGI cuma ada di akhir kan. Mungkin yang di tengah-tengah juga ada tapi tipis-tipis lah ya. CGI ular, CGI apa sih itu kayaknya ada makhluk apalah itu ya. Itu menyeramkan. Untuk standar film Indonesia standar sih, tapi oke. Maksudnya sangat bisa diterima gitu loh menurut gue. Bagus sih. Gue suka tuh pas ularnya jadi serpen banyak nih gitu. Iya sih. Terus kayak ada yang itu apa kapak itu ya, apa sih? Bol apa namanya itu? Pentungan. Tapi jujur. Kenapa? Tapi jujur untuk monsternya, itu nggak tahu tuh monster atau apa. Ya kayak muka orang ya, gitu lah. Itu agak Aneh? Kenapa aneh? Karena kayak ini aja, kayak terlalu ini aja, animasi banget sih. Animasi banget. Ya lagi-lagi mungkin standar Indonesia belum bisa yang kayak Hollywood lah. Maksudnya kalau kita nonton Transformer atau yang kemarin kita review ya Godzilla, ya nggak gitu juga gitu. Ya kan mahal gitu. Mereka main aman lah gitu. Mungkin, tapi yang gue suka juga pas di dalam kuburan itu sempitnya berasa. Itu sesek banget itu. Sesek, sumpah gue juga berasa sesek. Kayak panas gitu kan. Iya, berasa gitu loh si Joko Anwar. Bener-bener bisa mendeliver perasaan sempit gerahnya itu ke penonton dan sampai kan Anda merasakan hal itu kan kayak iya kayak kalau gue di situ gimana kalau gue jadi bisa direlatekan lah gitu ke kita gitu. Gue suka banget sih. Ini gila sih. Ya orang nggak percaya tahayul, Dil. Banyak orang yang bakal marah sih. Akhirat, siksa neraka, kita tidak tahu kapan. Tapi alam kubur bisa saja terjadi pada dirimu besok atau hari ini. Jujur gue unik sih ceritanya ini. Maksudnya drama keluarganya berasa, jadi mungkin itu yang bisa relate ke kita. Mungkin bukan siksa kuburnya yang secara real relate ke kita, tapi yang bisa direlatekan dari ceritanya untuk para penonton adalah drama keluarganya gitu. Tentang kepedulian kita terhadap orang kita sayangi gitu misalnya, itu berasa gitu di kita bisa lah. Tapi menurut gua untuk cerita ketebak sih, maksudnya ya inti dari film ini kan siksa kubur, jelas-jelas dari judulnya juga udah siksa kubur. Kita tuh menunggu the climax of the narrative lah gitu, narasi gitu. Gue sosok bahasa Inggris. Narasinya dan memang terbayarkan sih jujur dengan adanya torture di dalam grave torture kan, short movie judulnya grave torture. Siksaan yang ada di dalam kubur itu yang basically yang ular, yang dur itu puas sih jujur. Ini nih siksa kubur baru nih gitu, baru ada berasa. Selama gue nonton kayak, ini mana siksa kuburnya, ini berasa siksa dunia sih. Iya benar. Apa yang dialami sama Sita tuh ya basically apa yang kita alami, atau si Adil gitu kan yang tiba-tiba istrinya mau minta pisah gitu. Ingat kan scene itu yang dia harus keluar dari kosan atau rumah rusunnya. Itu gue suka sih. Tapi jujur gue nonton film ini ya jadi ingat masa kecil aja gitu. Itu kan sebenarnya kalau lu inget ya adegan pertama itu yang ada orang ngasih lihat rekaman siksa kuburnya itu, dia kan percaya tuh. Nah, maksudnya kayak gue inget aja, apalagi salah satu scene yang chaos itu, inget kan scene chaos. Kalau kita dulu tuh kan ngelihat rekaman fake ya, maksudnya editan misalnya. Inget tahu nggak sih yang berubah jadi ikan pari itu? Ya, jadi kayak inget aja gitu. Bahkan dulu tuh ada juga bener-bener rekaman inilah siksa kubur, suaranya teriak-teriak gitu. Iya, bener-bener orang ada, tuh langsung ya dulu mah kita percaya, sekarang mah kayak ya kita juga bisa bikin hal itu gitu. Maksudnya gue juga bisa bikin gitu loh hal kayak gitu, ternyata ya mungkin ada. Tapi maksudnya jadi inget aja gitu.
hal yang kita nggak pikirin dulu, wah ini beneran jadi ikan pari nih orang ini gara-gara durhaka sama orang tuanya gitu. Padahal itu emang ikan pari gitu ya. Ikan pari emang bentukannya kayak gitu, bawahnya ikan pari tuh kayak gitu loh. Anak durhaka gitu Anak ya. durhaka ya kayak gitu, berubah jadi tikus atau apalah gitu dari gua kan dulu. Tadi kan lo bahas tentang ininya. Apa? Lo bingung film ini tuh alurnya kapan? Maksudnya dibuat tahun kapan? Maksudnya Oh iya. Apa sih namanya? Gimana tadi? Iya. Jadi pas gue lagi nonton, karena di film ini nggak dikasih tahu ini tuh tahun berapa. Iya, tahun Misalnya berapa. kan tahun 70-an, 60-an, 80-an, 2000-an gitu. Iya, Ini nggak ini dikasih nggak, tahu. iya, bener-bener. Tapi mereka pinter. Karena mereka ngasih tahu dari production design, dari apa? Dari properti misalnya, dari wardrobe yang mereka pakai, Iya. dari cara mereka ngomong. Gue suka sih. Tapi tebakan gue ya, Sa, karena yang awal-awal kan ini beda tahun nih. Yang kecil sama yang udah gede ya kan. Yang kecil tuh mungkin mereka kayak tahun 80-an tengah mungkin. 85, 86 mungkin. Mungkin bisa jadi 90-an gitu. Terus pas udah gede mungkin kayak 2000-an. Mungkin bukan 2000-an sih, lebih ke 20 tahun kemudian lah gitu. Karena udah pada tua si Adil aja udah tua gitu kan, si Sitanya udah tua. Masih muda sih. Atau mungkin kita yang nggak terlalu perhatiin detailnya atau gimana ya? Kayaknya emang nggak Nggak ada. ada ya? Kayaknya emang nggak ada sih. Mereka kita benar-benar disuruh lihat dari lagi properti misalnya, desain rumah misalnya gitu. Emang menebak banget ya film ini ya. Kayak kita Iya. disuruh mikir banget ya. Apalagi endingnya sih. Iya sih kayak Iya, Kayak gue apalagi langsung, endingnya. tiba-tiba Jujur ya, itu. sebelum gue tahu satu teori spesifik tersebut, gue bingung banget sama endingnya. Tapi nanti kita bahas lagi kali ya. Boleh, Di segmen selanjutnya aja kali ya. Di akhir-akhir lah nanti. Aduh, jatuh. Gini, kalau nonton film itu, Iya. gue pernah dengar bahwa impresi lu nonton sebuah film adalah karena pengalaman hidup lu. Oke. Gitu. Pengalaman hidup orang yang gimana? Pengalaman hidup orang kan beda-beda. Bisa jadi lu apa, gue apa gitu. Ya mungkin gue kebanyakan nonton film komedi kali ya. Iya pas sih. gue nonton Siksa Kubur ini ada beberapa scene yang hahaha gitu, kayak tiba-tiba kok begini. Salah satu scene mungkin yang belum gue obrolin ke lu adalah yang pas lagi mau ritual itu tuh yang lilin-lilin. Oh, iya. Iya, Itu itu- gue juga sempat ini sama Amel. Kenapa? Yang ritual. Amel tuh teman kita ya guys? Iya. Amel teman kita ya? Iya. Sorry, aku mau nyebut namanya Amel. Nggak apa-apa. Oke. Jadi dia kayak tiba-tiba, kak, Kenapa? itu kayak film luar negeri gitu, yang Sebutnya nggak apa? Insidious. Insidious, oh, Iya. oke. Feel-nya kayak itulah ya. Iya. Tapi kenapa gua ketawa yang sini tuh? Karena tiba-tiba kan itu kan Sitanya kan disuruh percaya gitu kan. Ingat nggak? Oh Akhirnya iya. beneran bisa lihat kan. Oke. Percaya. Lihat, terus dia kaget. Hah? Terus tiba-tiba buka jendela siang, waktunya makan. Gue kayak, tiba-tiba dia ngomong gitu, waktunya makan gitu. Dari yang udah Suspense banget bener-bener. ya kan. Tiba-tiba waktunya makan, ya bagus sih. Maksudnya Iya. in a good way loh ya. Terus lihat ya sih wajah para Iya, kayak pada straight semua kan, poker face semua gitu loh, kayak itu yang bikin gue ketawa gitu. bener-bener. Itu salah satunya aja sih gitu. Oh tapi kalau ngomongin tapi bagus sih. itu siapa namanya aktornya Slamet Raharjo, sih gue namanya, dia kan yang Pak Wahyu itu kan, maksudnya Iya. yang Bengawan Solo itu kan. Iya. Itu nanti gue bahas juga sih, gue suka banget sama performance dia di sini, theatrical banget, gue suka banget. Nah itu makanya aku tiba-tiba kayak itu ya musikal. Iya, bukan musikal sih, lebih ke, maksud lu tuh scene yang dia joget di akhir itu, ingat gak sih? Oh iya itu juga. Itu agak jujur kayak gue ketawa sih, tapi keren. Maksudnya secara performance tuh keren banget. Itu yang gue bilang theatrical tadi. Bahkan sebelum itu pun yang dia monolog sendiri yang sebelum dia bunuh diri itu gue juga suka. Kayak kita receh Suspense-nya banget berasa. sih. Kenapa? Kita receh banget sih. Kayak ini kan film Siksa Kubur ya. Iya, Harusnya- makanya gue bilang kalau kita nonton film dan kita review pasti kan pengalaman hidup orang beda-beda nih, makanya Iya. lu receh. Pas Oke. dikasih lihat kayak gitu, lu malah ketawa gitu. Iya. Yang seharusnya Soalnya kayak tari menerapkan jaipong nggak suspense. sih? Iya, memang. Kayak dia lagi kayak memang. ayo gitu. memang itu yang ada di pikiran gue. Terus kan dia kan ngejarnya si anak kecil itu. Iya. Jadi kayak Iya, gue jujur. Tapi justru gue amazed sama itu. Maksudnya di samping gue ketawa sama scene itu ya, gue amazed karena mungkin voice overnya, gue tuh dengerin kayak wah gila, voice overnya tetap suspense, tetap intens gitu loh, walaupun ya dia joget, ya kan joget juga maksudnya
mengarahnya ke mengerikan gitu loh, bukan Iya. joget yang lucu gitu. Karena pembawaannya juga lagi suspense banget kan tuh, scene yang menegangkan gitu loh. Ada teori di mana sebenarnya film ini berakhir di pas si Adil itu ketemu ular, ingat? Itu gue sebelum tahu teori itu gue bertanya-tanya sama endingnya soalnya. Kayak ini maksudnya apa? Tiba-tiba dia balik ke kuburan lagi, terus ngelihat siksa kuburnya gitu kan, terus ditolongin sama Reza Haradian yang mata sebelah kanannya udah picek gitu. Sama sininya udah bengkak. Iya, sini udah bengkak ya. Gue nggak perhatiin situ, tapi ya sininya Dia udah bengkak banget sih sini. Karena film ini berakhir dengan black screen-nya udah kelar. Siksa kubur. Terus kayak tiba-tiba lu kok merinding ya? Terus tiba-tiba Kenapa dia merinding? nggak tahu aja. Terus tiba-tiba kayak ada orang datang gitu nggak sih? Orang datang. Kan pas mereka Oh, yang kaget itu. kayak apa? Katanya itu ini, gue nggak dengar sih ada Manro buka itu, tapi gue nggak dengar sih. Yang kaget si Sitanya kaget kan? Iya. Itu gue kaget kenapa Sita kaget. Maksudnya gue bingung kenapa Sita Gue kaget. juga, gue kayak, Hah? Emang ada apaan? Karena abis itu kan ya udah black screen aja Iya. udah, layarnya hitam, kelar, ya kan? Left us hanging gitu. Kayak berarti emang siksa kubur nggak sih itu? Iya, jadi yang dialami selama film itu adalah siksa kubur versi Adil dan juga Sita. Iya. Bisa jadi sekarang gue udah siksa kubur nih, bisa jadi kan. Oh gitu. Kan gak ada yang Oke. tahu gitu kan, gue udah mati gitu kan, gak ada yang tahu gitu. Oke, satu hal juga, ya ini lagi-lagi ya di dalam teater ya, gue menjelaskan perasaan gue pas nonton dalam teater. Gue ketawa gara-gara tiba-tiba satu Indonesia tuh chaos. Gara-gara rekaman sisa kubur itu ada yang ibu-ibu nangis itu, ingat nggak lu? Itu gue juga ketawa tuh. Gitu. Tapi ya maksudnya intinya adalah satu hal yang bikin gue ketawa juga, karena kayak aja tiba-tiba satu Indonesia chaos Iya sih. gara-gara rekaman siksa kubur itu kayak ya lucu buat gue. Oke. Tapi gue paham arahnya kemana setelah gue tahu teori itu yang udah mati itu. Oh gitu, itu adalah ketakutan si Sita. Iya. Gitu loh. Masa sekaratnya Sita tuh ketakutannya salah satunya adalah, gue nggak tahu sih, mungkin takut orang Indonesia takut gara-gara sisa kubur itu ada beneran, terus satu Indonesia juga ikutan takut sama si Sita gitu. Ya agak bingung sih sebenarnya. Apa kita harus nonton lagi? Iya, gue rasa emang harus nonton lagi untuk kita lebih paham sih. Kak. Karena filmnya agak Iya. Dan mungkin nonton lagi juga untuk menyaksikan scene favorit kita. Nah, scene favorit kali ya. Lu juga punya scene favorit dong? ada. Oke, sambil Sasa mikir, ke gue dulu kali ya scene Oke, favorit. oke, Karena oke. lumayan ada beberapa yang menurut gue scene favorit gue. Jelas scene awal. Oh iya, ini catatan ya. Kami datang ke teater telat. Jadi gue tuh dengar pas lagi beli tiket tuh gue denger kayak, oh ini udah mulai nih filmnya. Kayaknya ya tebakan gue scene awal itu cuma suspense, mungkin kayak nunjukin apa, nunjukin Iya. mayat kali atau apa. Terus lanjut ke toko roti gitu. Sayangnya gue nggak nonton scene awal. Scene awal banget ada tuh sebelum toko roti, gue denger soalnya dari kuping gue, kan tiketnya nggak jauh dari teater studio 1 kan, gue Iya. kayak denger aja gitu. Oke, scene favorit gue ya jelas-jelas toko roti yang awal. Karena itu one take jatuhnya ya. One take dan lama gitu loh. Itu susah, one take itu lu harus koordinasi actingnya. Maksudnya kalau dari cast-castnya jelas gitu, mereka harus bener, nggak boleh salah. Kalau salah yang ngulang dari awal gitu. Nggak ada one take itu nggak di-cut lah gitu. Jadi bener-bener sejalan. Jadi gitu. kayak main Gua gitu nggak tahu nggak sih berapa menit ininya, kameranya kayak Kameranya di sini, mainan. terus Ya itu gini, dia, terus itu gini, dia. gini. Koordinasi Itu kru. keren banget sih. Kenapa? Iya keren banget. Banget, Koordinasi kru dan juga karakter cast-nya itu gue salut banget. Gue nggak ngitung itu berapa menit sih. Tapi ya maksudnya makin lama makin oke. Apalagi ya secara pengambilan gambar juga nggak ada yang miss sih di scene yang itu ya. Biasa kan kalau kayak gitu ada tuh yang miss terlalu kanan atau terlalu bawah, headroomnya nggak ada gitu kan, nggak ada. Kadang kayak gitu, tapi itu aman. Yang di toko roti itu lo juga suka kan, tadi lo bilang kan Suka. bagian yang itu kan. Itu kayak langsung suka banget sih. Iya, Karena karena suka aja, aku suka banget. iya. Itu gue ngerasa Bang Joko Anwar mau pamer aja sih. Mau pamer dia tuh, nih gue bisa nih, one take gue bisa nih, beneran bisa. Bisa. Keren. Tapi selain itu juga, selain dari one take-nya itu, gue juga suka dari suspense yang dibangun dari scoringnya sih. Karena kan selama scene one shot itu, seingat gue tuh one shot one take itu berakhir di pas si bom
orang bom bunuh dirinya tuh masuk. Itu udah beda shot tuh. Itu udah beda shot, udah beda shot, udah beda take. Penglihatan dan sepengingatan gue gitu. Udah beda shot dan beda take. Abis itu kan ditambahin tuh apa? Ingat gak sih ada suara yang dia duk gitu? Iya, dari itu headphone-nya. ganggu sih. Iya dari headphone, entah dari headphone atau dari apa. Tapi maksudnya scoringnya, musiknya atau suaranya tuh dimasukin ke apa namanya, ke adegan itu. Tapi membangun suspense-nya gitu kan. Mungkin karena si orang itu kayak kita udah dikasih tahu buat kayak orang ini lagi Ada sesuatu iya, gitu. dia kayak itu Something detak jantungnya wrong. kali ya. Bisa Jadi kayak jadi. duk karena dia Bisa mau bunuh jadi. diri kan. Bisa Karena dia jadi. bisa denger rekaman. Siksa kubur Iya. itu. Iya. Bisa jadi, bener juga sih. Gue gak kepikiran situ, malah kepikiran dia. Gue jadi kayak Detak jantungnya si orang ini ya. Ya. Bisa jadi. Keren. Gue malah gak kepikiran ke situ. gue langsung kayak wah, Iya, dia mau iya. ngapain ini? Wah, gitu. Sebelum lu ngomong gitu malah gue ya udah, ini sebuah scoring yang dimasukin untuk nambahin suspense gitu. Enggak itu. Tapi kayak bisa jadi gitu. juga sih. Iya. Makanya tuh Joel Armor tuh dia bikin film tuh pasti kita ngeliatnya Iya. kayak oke tapi setiap detail itu ada ceritanya gitu kayak gimana sih? Jadi setiap adegan itu ada sesuatu ada di situ, ya ada alasannya. Misalnya Iya. ada jam di sini buat apa? Itu namanya mise en scène. Oh Ya. gitu guys. Nggak, Apa namanya iya, apa? itu bahasa Prancis mise en scène. Oh, Gue lupa, oke. gue lupa Nanti artinya apa. artinya Gue nanti di lupa sini artinya di ya. bawah. Nanti artinya Oke. di sini. Gue lupa artinya apa, sumpah. Oke. Iya. Tapi iya, itu lagi-lagi pengadengarannya, directingnya gue suka banget. Terus soundnya sih. Soundnya. Dari awal itu akhir. soundnya udah bikin kayak Iya, dan nggak ngasal gitu loh naruhnya. enggak. Jadi tuh kita dari awal sampai akhir tuh kayak Kayak nahan napas gitu iya, ya. Iya, harus nahan kayak napas di ya. kayak apa berat banget kayak. Iya, napas lu Wah. berat. Iya. Ya bagus, berarti delivernya dapat dong. Iya emang Ya, bener. gak gagal ya Bang Jokan ya. Untuk Iya. Sita juga nanti kita segmen selanjutnya aku mungkin bahas dia. Siapa ya Sita? Iya. Oh, boleh. Yang boleh. aktor ya nanti. Aktornya Iya, ya, iya, boleh. Terus juga yang di scene akhir kali ya. Scene akhir kan yang pas scene sisa kubur itu kan ada subtitle ya. Astagfirullah gitu. Itu kan apa namanya? Mengajak juga penonton. Itu kayak pernah nonton Deadpool nggak? Iya. Deadpool tuh kan kadang ngomong ke kamera, ngomong ke penontonnya gitu kan. Iya. Itu kayak gitu tau, feel-nya ya. Itu namanya breaking the fourth wall. Oh, apa coba bilang? Breaking the fourth wall. Oke. Ya, Artinya nanti dibagi. breaking the fourth wall basically ya gimana ngomongnya, nggak bisa gue jelasin. Intinya breaking the fourth kayak ngajak ngobrol penontonnya lah. Oke. Gitu Itu tekniknya. Atau Itu apa? cuma teknik ya, teknik. Oke. Sebutannya breaking the fourth wall. Sampai ditulis di subtitle yang awalnya film ini kan nggak ada subtitle sama sekali kan. Gitu. Mengajak penonton untuk tobat. Tobat nggak? Gue gak bisa tidur. Nggak perlu dijawab. Oh, Gue gak bisa tidur. beneran nggak bisa tidur? Iya. Oh, nggak bisa Kayak tidur dia emang guys. gak serem tapi makin dipikirin Kepikiran. tengah malam ya. Oke. Langsung kayak kebayang. ya Alhamdulillah saya ampun, bisa iya. tidur ya. Kan tengah malam tuh biasanya otaknya suka kemana-mana kan. Ya, Iya. tadi kan gue sempet ngomong juga adegan yang bikin gue ketawa satu scene spesifik nih ya. Itu scene yang mana? Itu adalah scene yang si Bu Christine Hakim pas lagi di mesin cuci. Oke. Itu kenapa gue ketawa? Karena kan basically dia ke rambutnya tuh nyangkut ya di mesin Iya. cuci, terus mesin cucinya nyala karena nggak sengaja kepencet gitu. Puter terus ya mati. nggak semudah itu kok guys. Suspense lebih bagus daripada gue ceritain kok Iya, ya. Jangan benar. nanya ke gue gitu gimana cara nyeritainnya. Tapi intinya Harus nonton. sendiri ya. Kenapa gue tawa? Karena gue justru mengingatkan gue ke salah satu adegan Mr. Bean yang dimana dia tuh bisa beneran kejebak dalam situ, tapi dia muter aja udah gitu. Itulah kenapa gue dalam teater ketawa pas lagi scene itu. Padahal itu jujur scene-nya sih menyeramkan mungkin ya untuk orang yang nggak pernah nonton Mr. Bean mungkin menyeramkan gitu. Tapi sayangnya oke. gue pernah nonton Mr. Bean. Kenapa? Mungkin karena kenapa dia milih cewek karena rambut kan. Oh iya betul, rambutnya Iya. panjang. Kalau cowok kan ya udah kayak Mr. Bean gitu-gitu doang. Ya, ya. Iya kan? Jadi Tapi kayak ya. ya udah. Tapi jujur maksudnya di luar Mr. Bean ya, Mr. Bean ini kita itu Oke, dulu. oke. Gue suka gitu sama scene gitu, suspense-nya dapet. Gore-nya juga dapet karena make up-nya nggak main-main loh. Maksudnya Iya benar. gue suka banget ya kan ceritanya kulit kepalanya kelupas gitu kan.
gue suka banget sih sama gore-nya. Tapi sebenarnya kayak aku pikir ini adegan di mesin cuci dia bakal mati karena kesetrum atau gimana Iya, kan? gue juga Iya kan? gue kira bakal Atau mungkin kesetrum. kegiling-giling gimana di dalam itu kayak jadi bola apa gimana gitu nggak tahu kan? Ternyata rambut yang nyangkut. Itu Iya. awalnya juga gue kira wah ini kesetrum nih karena kan dia megang-megang apa ya, kabelnya gitu. Kali aja kesetrum atau nyala sendiri. Karena Iya. kan ada, ingat nggak yang scene yang nyala sendiri? Iya, ini? dia suka nyala, suka error gitu lah. Ternyata mencet sendiri. Iya. Dikecoh kan? kita ya Iya. sama film ini ya. emang wah, Iya banyak banget gocekan gitu loh. bener. Padahal biasanya kan film horor tuh bisa ditebak ya, kayak oh Iya. ini pasti gini, ini pasti gini. Ini Jump agak scare-nya di sini nih gitu. Ini nggak ada beberapa yang ketebak, Iya. tapi banyak juga yang unexpected gitu. Wah ini ternyata gini gitu. Iya, aku kekecoh sih. Kecoh ya, gue juga kecoh kok. Tapi serem gak sih itu? Yang mana? Yang Tiba-tiba kayak mesin cuci. ya langsung Mungkin kalau misalnya gue ada nonton situ, ya menyeramkan sih. Apalagi scene itu terjadi setelah dia konflik sama suaminya, yang suaminya selingkuh itu. oh oke. Jadi kayak makin dapat aja gitu loh. Bener sih. Dia disuruh sendiri Makanya ya kan. kalau mau kerja itu harus ikat Kerja. rambut. Betul. Sebuah saran dari Ibu Sasa di sini bisa Jangan digerai, dikuncir Betul. guys. Apalagi rambutnya yang ini panjang banget ya. banget Iya. gitu. Ya, tapi Bu Christine Hakim keren banget. Iya. Padahal screen time Bu Christine Hakim di sini nggak terlalu banyak, tapi dapet gitu loh. Actingnya tuh Iya. dapet dia di sini. Bom ya, nggak tahu referensi ya. Itu referensi series Last of Us ya. Oke. Bom. Oke, kita Ya udah, tapi jangan kita akan membahas aktor-aktornya ya. aktor-aktornya nanti kita bahas. Iya. Nggak semuanya sih, tapi ya kita bahas nanti. Yang pengen kita bahas aja. Kita bahas aja. Karena baik banget. Iya. Banyak tapi bagus-bagus juga gitu. Yang menurut gua oke kali ya. Yang paling berkesan aja. Paling berkesan ada beberapa sih sebenarnya. Actingnya. Ya jelas-jelas si karakter utamanya sih. Sita ya? Faradina Mufti, si Itu. Sita. Kamu dulu dah. Lu dulu. Nah, gua nggak ada yang spesifik kok. Maksudnya dia mendeliver semuanya dengan baik. Dia tuh acting mata tau. Matanya mainan banget di film ini. Bikin kesel aja matanya. Bikin kesel. Malah bikin kesel. Ini kayaknya ada personal nih. Mbak Faradina Mufti Enggak, ya. Mbak. Nah, cuma emang actingnya dapet banget Dapet gitu loh. banget, Berarti ya. dia jago dong bikin Jago. apa? Bikin kesel penonton. Ya, jago. Delivery bagus Iya semuanya. kan? Iya kan? Keren banget, Mbak. Keren banget. Ada tambahan untuk Faradina Mufti ya? Nggak ada sih. Gue jujur nggak ada Kesel sih. aja. Cuma kesel aja sih. Cuma satu hal yang gue suka, ini mungkin lagi-lagi referensi game pula ya dari game. Jadi si Faradina Mufti ini kan pas masuk ke kuburan tuh pakai tank top terus pakai apa ya? Oh, celana jadi gitu ngebayangin kan. ini ya lu ya? Apa sih game? Lu tahu Tomb Raider? Oh, nggak ada yang Lara Croft. Enggak, Nggak tahu aku ya. malah yang Pokoknya gitu, ada satu game lagi. yang dimana apa emang? Apa? Yang monster-monster itu loh. Oh bukan monster ya, tapi orangnya, karakternya. Oke. Jadi ada satu game namanya Tomb Raider, si Lara Croft-nya tuh kan ya kalian tau lah Lara Croft gimana gitu, pakai tank top terus pakai Iya, ada pokoknya nanti ada gitu-gitu. ini, Nah, apa, di fotonya gitu. Iya, benar. Nah, itu mirip aja. Itu apalagi judulnya kan Tomb Raider gitu kan. Perampok apa Tomb tuh apa sih, kuburan ya? Oke. Kuburan lah gitu. Kan dia masuk ke kuburan. Jadi Iya. kayak inget aja Tomb Raider, gila Lara Croft banget nih si Faradina Mufti di sini gitu. Ini keren aja sih buat gua. Oke. Tapi actingnya juga keren. Kalau Adil gimana Adil? Adil, Reza Radian. Gue suka. Karena biasanya nih Sa, kalau dalam film ada misalnya versi dia kecil, versi dia gede. Ya aktornya pasti beda dong, nggak mungkin nunggu berapa tahun baru syuting iya, kan. Iya, benar-benar. Karena Reza Radian di sini memerankan Adil yang udah ada dari kecil. Maksudnya kita udah tahu karakternya si Adil pas kecil nih kayak gimana kan. Si Reza Radian memerankan Adil ini nggak bisa dibilang nggak beda jauh. Sama persis. Karakternya Iya. nggak berubah. Yang gugup, yang takut, ya kan. Yang pandangannya kosong. Pandangannya kosong, benar-benar. Iya. Kalau lagi gugup tuh pandangannya kosong gitu. Tadi yang gue bilang ya, Slamet Raharjo itu, yang jadi Pak Wahyu. Iya, iya. Buat gue dia steal the show banget, karena yang dia adegan monolog, yang dia Iya. sebelum itu buat gue bagus banget sih. Sih pas mati dia lagi Apa? berpidato berkuar-kuar. Iya yang itu, yang Iya. di depan ini kan, di Iya. depan kakek nenek Iya, itu kan, kayak, itu gue suka tuh. wah. Gue suka banget.
somehow kalau gue ngelihat dia di film ini theatrical banget lah gitu. Ya, Samudra Hadjo Still the Show. Terus siapa lagi ya? Ya itu tadi Bu Christine Hakim yang screen time-nya cuma berapa menit tapi dapat banget. Si suaminya juga bagus. Suaminya Arswendi Bening Suara. Bener kok, Arswendi Bening Suara. Gue terakhir nonton film di yang ada Arswendi Bening Suara itu filmnya dosen gue, judulnya Biography, Autobiography. Oh, iya. Dia di situ sebagai pemeran yang menyeramkan juga tuh. Tapi justru di sini dia tidak menyeramkan sama sekali. Karena dia kayak bucin gitu ke istrinya. Tapi selingkuh. Ya, karena ada penggoda. Iya betul. Ya, kan? Jadi sebenarnya itu kayak. Ya. Tapi dapat. Ya. Gue suka banget Terus sama ini lagi Arswendi yang Bening Suara. si ibu yang buta. Oh iya, aduh, Keren, gue lupa kan? namanya. Ya tapi Keren, gue kan? suka banget, gue juga suka. Emang sama. dia jarang dimunculin tapi Jarang dimunculin itu tapi keren dapat. sih. Lagi-lagi kayak itu, kayak Christine Hakim, kayak gitu feel-nya. oh keren banget gue. Dari tadi keren. Karena emang gue rasa film ini bagus deh. Maksudnya Iya kan? emang Film Indonesia bagus. Film horor Indonesia ya, Iya. spesifiknya ya. Iya benar film horor Indonesia tapi film horor Indonesia baik jelek juga. pembawaannya tuh enak aja gitu. Iya, Kayak, bagus. aku pengen nonton film Joko Anwar tapi dia yang Yang meranin. ya elah. Bang Joko Anwar pernah ada di itu loh, di Iya, gue emang. lupa lagi namanya, nama filmnya ada, dia pernah acting di film, bukan film horor sih. Gue lupa nama filmnya kah? Ada tuh, Oh, ada. dia di situ. Iya. Sebagai sutradara sombong gitu deh. Oh. Ada. Kenapa? Lu mau apa tadi Joko Anwar? Kamu katain dia. Bukan, dia maksudnya di film itu sebagai sutradara sombong, guys. Karakternya, gue lupa nama filmnya. Gitu. Gue nonton di Netflix. Iya, Ya. jelas sih, jangan. Iya. Nanti viral gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu yang tentang apa sih psikologi itu loh. Psikologi horor. Iya. Ini termasuk tau. Tapi lebih di indoor aja, keren gak sih kalau kayak Indoor? dia buat kayak gitu. Kayak kan kalau siksa kubur kan dia kayak banyak main. Di eksterior. Iya, Ya, nah, pengennya yang di interior. Iya itu. Sorry ya guys. Iya. Interior namanya. Oh, iya. maksudnya lu pengen bikin ada drama psikologi tapi dari interior aja, misalnya di kamar, di rumah misalnya. Iya. Itu tuh udah tahu. Jujur gini, kalau misalnya kalian emang masih ada ada. yang mau bahas atau apa ya di komen aja. Nanti mungkin biasanya tuh muncul kalau udah kelar rekaman tahu. Oh iya ini Iya, belum kenapa gue nggak bahas. nanya ini ya, Iya. gitu. Kenapa nggak bahas yang ini aja, Iya. malah bahas yang itu. Kalau gitu ya kita diskusi di kolom komentar di bawah aja kali ya. Oke, benar. Oke, kalau gitu udah kali ya. Udah banyak. Ini udah kayak ngobrol doang nih kita nih. Iya. Tapi ini film bagus banget. Gua rekomen untuk teman-teman, keluarga. Gua nggak tahu ini kemarin pas kita nonton baik bocah sih ya. Emang iya? Baik bocah. Emang. Baik bocah itu. Gua nggak tahu apakah cocok untuk mereka. Saya tidak yakin gitu. Cuma ya Mungkin orang tuanya mau ngasih tahu kayak kalau kamu nakal yang siksa kubur gitu. ya delivery-nya tidak pas gitu Iya, loh. ternyata filmnya nggak siksa kubur itu. Iya. Kayak harus mikir kayak. Iya, harus mikir dan gua rasa bocah tidak harusnya nonton gore-gore gitu. Bimbingan orang tua lah, teman-teman, jangan lupakan itulah. Ya udah, itu aja kali ya. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe juga. Bilang kalau misalnya kita mesti bahas film apa di komen segala macem. Kalau gitu ketemu lagi kita di episode selanjutnya di Bapil Bahas Film. Thank you teman-teman. Bye-bye.